Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bahan utama untuk khotbah minggu ini terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 4b hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan apa yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya, amin. Tema khotbah untuk Minggu Prapaskah yang kelima, yakni serupa dengan Dia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, serupa dengan Dia atau serupa dengan Kristus atau serupa dengan Allah sebenarnya bukan hal baru dalam perjalanan kehidupan beriman umat Tuhan. Baik itu umat Tuhan dalam perjanjian lama
maupun umat Tuhan dalam perjanjian baru, sampai kepada kita yang hidup dalam konteks dunia kekinian. Dan sebagai umat Tuhan, tentu kita tahu kisah penciptaan, bukan? Ketika Allah selesai menciptakan alam semesta, Allah selesai menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, maka dalam pikiran Tuhan, dalam pertimbangan Tuhan, harus ada yang menjaga, harus ada yang merawat, dan harus ada yang memelihara seluruh karya cipta itu. Sekalipun yang akan menjaga, yang akan merawat, dan yang akan memelihara itu juga adalah ciptaan. Namun ia harus berbeda dari ciptaan yang lainnya, sebab ia akan memegang mandat atas seluruh karya Allah. Nah, sebagai pemegang mandat ilahi, maka ia harus tampil beda dari semua yang ada di alam ini. Itulah sebabnya dengan hikmatnya Allah menciptakan manusia menurut patron atau menurut pola dirinya sendiri. Tuhan berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kata yang digunakan dalam teks asli Alkitab Perjanjian Lama, yakni bahasa Ibrani, yakni Selem untuk gambar dan demut untuk rupa. Penggunaan kata zelem menunjuk pada unsur-unsur dasar yang ada pada Allah, dan itu disematkan kepada manusia, yakni pikiran, perasaan, kehendak, kerja, dan kekekalan. Sedang kata demut menunjuk pada kualitas dari unsur-unsur tadi. Kualitas pikiran, kualitas perasaan, kualitas kehendak, kualitas kerja, dan kualitas kekekalan. Pikiran yang berkualitas, perasaan yang berkualitas, kehendak yang berkualitas, kerja yang berkualitas, dan kekekalan atau hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian yang berkualitas, inilah yang menjadi pembeda antara manusia dengan ciptaan yang lainnya. Zelem dan demut, itulah yang memberi nilai excellent, nilai lebih pada manusia. Dan bisa kita bayangkan, jika manusia kehilangan zelem dan demut, maka manusia akan berada pada titik terendah. Ia tidak lebih mulia dari ciptaan yang lain. Dan saya berani katakan bahwa jika saudara dan saya kehilangan zelem dan demut, maka saudara dan saya tidak lebih daripada binatang. Mengapa? Karena kita kehilangan value, kita kehilangan nilai, kita kehilangan harga diri. Orang yang kehilangan harga diri, orang yang kehilangan nilai, orang yang kehilangan value, ia menyamakan dirinya sebagai binatang karena ia merasa dirinya tidak berarti apa-apa. Nah, berangkat dari sini saudara-saudara, kita mau melihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus melalui perikop bacaan yang menjadi bahan utama khotbah di Minggu Prapaskah yang kelima, Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 21. Ya, kita ingin tahu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika ia mengungkapkan harapannya untuk serupa dengan Kristus. Dan untuk mengetahui jalan pikiran Rasul Paulus, kita harus melihat pasal sebelum dan pasal sesudah pasal 3 ini. Dalam pasal 2 ayat 2 sampai 8, Rasul Paulus mengungkapkan hal ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari sini saudara-saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jemaat Filipi sedang tidak baik-baik saja. Jemaat ini sedang berada di ambang perpecahan. Mengapa? Karena pikiran mereka tidak berkualitas lagi. Sebab mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Mereka hanya mementingkan egonya. Pun demikian, perasaan mereka tidak berkualitas. Sebab mereka memandang rendah sesamanya. Mereka suka menceritakan keburukan sesamanya dan sulit untuk menceritakan kebaikan atau sulit untuk memuji keberhasilan sesamanya. Pun demikian kehendak mereka juga tidak berkualitas. Hanya maunya saja yang jadi, hanya kehendaknya saja yang jadi, sehingga sulit untuk menerima kehendak atau keinginan orang lain. Kalau keadaan sudah seperti ini, maka hasil kerja pun tidak berkualitas. Hasil kerja pun tidak maksimal. Jika pikiran, perasaan, kehendak, dan kerja sudah tidak berkualitas, maka kehidupan kerohanian pun tidak berkualitas. Sekalipun ia rajin beribadah, ia rajin berdoa, ia rajin membaca Alkitab, ia rajin bersedekah. Realita inilah, saudara-saudara, yang kemudian diangkat di pasal 4 ayat 2. Ada dua nama yang disebut di sana, Euodia dan Sintike. Kedua nama ini, saudara-saudara, bukan orang sembarangan. Mereka adalah pemimpin dalam jemaat. Seharusnya mereka menjadi pola anut bagi umat. Mereka harus menjadi teladan bagi umat. Tetapi karena mereka tidak sejalan, tidak lagi sehati sepikir dalam Tuhan, maka umat pun terkotak-kotak dan berada di ambang perpecahan. Inilah saudara-saudara yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus mengangkat pengalaman masa lalunya untuk menjadi pembelajaran. Sebelum ia mengenal Tuhan Yesus, ia adalah pribadi yang sangat brilian, pribadi yang sangat jenius. Ia sangat pandai terkait dengan hukum Taurat. Dalam Galatia pasal 1 ayat 14, ia mengatakan, di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dan dalam perikop kita, ayat 4b sampai 6, Rasul Paulus berkata seperti ini, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi saudara-saudara, jika ada orang yang membangga-banggakan hal lahiriah, di mata Rasul Paulus, mereka itu belum bisa disetarakan atau disandingkan dengan Paulus. Apa yang mereka lakukan itu masih kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Paulus lakukan.
Tetapi untuk semua hal yang dulu dibangga-banggakan itu, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui pengalaman spiritualnya di jalan menuju Damsyik, sebuah pengalaman yang membalikkan semua konsep kebenaran yang dianut oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Yesuslah kebenaran. Dan apa yang dulu dianut Rasul Paulus sebagai kebenaran kini menjadi sampah. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Di mata Rasul Paulus, Tuhan Yesus kini menjadi harta yang mulia. Dan itu yang ia terus kejar untuk ia rengkuh. Agar fokusnya tidak terbagi, maka ia melupakan semua hal terkait dengan masa lalunya. Paulus mampu menghayati makna pertobatannya secara eksistensial, sehingga ia tidak terjebak pada romantisme iman di masa lalu. Melalui Kristus, Paulus menemukan kekayaan iman, sehingga ia melupakan apa yang ada di belakangnya dan mendorong dirinya untuk terus secara progresif bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya Paulus memberi seluruh hidupnya untuk dibentuk oleh Kristus, dan dia mau belajar untuk hidup menurut karakter Kristus dan berharap untuk serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan hal ini kepada saudara-saudara semua. Pengenalan yang dalam akan Kristus membuat kita mau ikut dalam penderitaan yang pernah dijalani dan dialami oleh Tuhan Yesus. Richard Foster, seorang teolog berkebangsaan USA, mengatakan seperti ini. Salah satu pengalaman yang indah dalam kehidupan setiap orang Kristen adalah ketika Kristus memimpinnya untuk mengenal secara lebih dalam, sehingga mengakibatkan pembaharuan sampai ke akar-akar kepribadian yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara, kita mau terlibat dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak hanya dalam kehidupan rohani, tetapi juga dalam kehidupan sosial, sekalipun harus berhadapan dengan tantangan, harus berhadapan dengan penderitaan, bahkan harus berhadapan dengan kematian. Kita harus siap mengorbankan banyak hal dalam diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan hal itu, saudaraku. Ia telah mengorbankan kesenangannya untuk mewujudkan rencana penyelamatan Allah atas dunia dan atas manusia, teristimewa atas diri saudara dan saya. Kalau tema kita berbicara tentang serupa dengan Dia, maka tidak ada jalan lain. Pikiranmu, pikiranku, perasaanmu, perasaanku, kehendakmu, kehendakku, kerjaku, kerjamu, karyamu, karyaku, kehidupan rohanimu, kehidupan rohaniku. Kehidupan kita semua harus seperti yang Tuhan mau, yakni berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang memberi berkat bagi orang lain. Mari terus berupaya untuk serupa dengan Dia. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.